Semua surah pada Al-Quran Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Al-Baro'ah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat yang lebih sahih tentang hal ini adalah bahwa Al-Baro'ah itu bukanlah surah yang terpisah berdiri sendiri, tetapi ia merupakan lanjutan dari surah Al-Anfal. Karena itu, ia tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab hadis Abu Dawud ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surah hatta yanzilu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Yani apabila selesai satu surah lalu turun surah yang baru, maka selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkan suatu wahyu telah turun untuk surah yang baru. Hakim pun di dalam Mustadrak menuliskan riwayat ini, Ibnu Katsir. Dari hadis-hadis ini nyatalah bahwa setiap kali turun surah baru, selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan itu dipahamilah bahwa surah sebelumnya telah tamat. Dengan turunnya Bismillahirrahmanirrahim, maka diberitahukanlah bahwa suatu surah baru telah dimulai. Sedangkan di permulaan surah Al-Baro'ah tidak turun Bismillahirrahmanirrahim. Atau katakanlah bahwa setelah surah Al-Anfal terus turun Al-Baro'ah tanpa diawali dengan basmalah. Maka sesungguhnya Al-Baro'ah itu bukanlah surah yang berdiri sendiri, melainkan ia adalah bagian daripada surah Al-Anfal. Dari hadis-hadis ini pun terbukti bahwa basmalah yang termaktub pada permulaan semua surah adalah bagian dari wahyu ilahi dan merupakan bagian daripada Al-Quranul Karim. Tentang basmalah, sebagian para ulama berpendapat bahwa basmalah bukanlah bagian setiap surah, bahkan itu hanya bagian surah Al-Fatihah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa basmalah bukanlah bagian salah satu surah. Maka pendapat ini tidak benar. Alasannya adalah, pertama, bahwa hadis-hadis di atas itu menolak pendapat tersebut. Yang kedua, banyak hadis-hadis lain yang di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan bahwa basmalah adalah bagian dari semua surah-surah dalam Quran Karim. Misalnya, bahwa basmalah adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'atum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha umul Qur'an wa umul kitab was sab'ul mathani. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha." Daruqutni jilid awal bab wujubi qira'atu bismillahirrahmanirrahim fi shalah. Yani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bila kalian membaca alhamdulillah yani surah Al-Fatihah, maka bacalah selalu bismillahirrahmanirrahim, karena surah Al-Fatihah adalah ummul Quran dan ummul kitab dan juga sab'ul mathani. Serta bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari antara ayat-ayatnya. Imam Bukhari pun di dalam kitab tarikhnya telah menyunting riwayat ini sebagai riwayat yang marfu' dan juga mauquf. Fathul Bayan jilid 1. Pada hadis ini pun ada isyarah bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surah-surah lain. Karena Rasulullah SAW tidak hanya bersabda bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah bagian surah Al-Fatihah, bahkan juga memberikan dalil-dalilnya. Dalilnya itu adalah karena ia adalah umul kitab dan umul Quran. Untuk itu bersamanya basmalah selalu harus dibaca. Dan dalam pengertian inilah dalil ini benar adanya. Jika ayat ini adalah juga bagian dari surah-surah yang lain dan dikatakan sebagai dalil pertama bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surah-surah lain, maka kalian mengerti bahwa surah Al-Fatihah sebagai umul kitab dan umul Quran, pasti basmalah adalah bagiannya juga. Maka sebelum membacanya, bacalah selalu ayat ini, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bukti lain dari hadis-hadis bahwa basmalah adalah bagian dari tiap-tiap surah diterangkan. Bahwa di samping keterangan-keterangan tersebut, banyak lagi dalil-dalil lainnya mengenai hal ini. Misalnya, riwayat Muslim. An Anasin qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat alayya suratun anifan faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Muslim bab hujjatu man qala bismillah ayatu min awali kulli surah. Yani Hadrat Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepadaku baru saja turun satu surah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Beliau sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada surah Al-Kautsar ini. Demikian juga riwayat surah-surah yang lainnya. Riwayat ini dapat mengundang juga suatu kritikan karena surah ini adalah surah Makkiyah. Dan Hadrat Anas radhiyallahu anhu adalah dari kaum Ansor yang ketika terjadi hijrah beliau itu masih anak-anak berumur 8 atau 9 tahun. Matan dari hadis-hadis memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal ini saat baru saja surah ini diturunkan. Lalu bagaimana mungkin Hadrat Anas radhiyallahu anhu telah mendengarnya? Kalau tidak ada dalil lain, bagaimana mungkin yang mendukung perkataan ini? Maka kritikan ini dapat melemahkan hadis ini. Namun dengan adanya dalil-dalil lain, maka kritikan ini tidak banyak mendapat kesempatan. Karena sebagian sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan setelah mendengar dari sahabat yang lain, dan hal ini telah dibenarkan, yakni bila ada sahabat yang memansubkan suatu riwayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dianggap benar. Karena tidak terbukti bahwa seorang sahabat dikatakan berdusta. Jadi Hadrat Anas radhiyallahu anhu memansubkan riwayat ini kepada Rasulullah SAW, maka itu artinya beliau radhiyallahu anhu mendengar dari seorang sahabat muhajir. Dan jika riwayat ini sampai kepada sahabat yang lain, maka kebenarannya tidak diragukan lagi. Hadirin pemirsa MTA yang berbahagia, selanjutnya diterangkan bahwa Ahnaf menanggapi pendapat sebagian orang bahwa basmalah bukanlah bagian Quran Karim, adalah pendapat yang salah. Hal ini bukanlah faham dari mazhab Abu Hanifah, bahkan ayat mustaqil, dan bukan bagian surah. Imam Abu Bakar Ar-Razi yang adalah seorang tokoh dari mazhab Hanafi menulis pada bukunya yang bernama Ahkamul Quran, juz pertama. Walamma sabata annaha laisat min awailis suwar wa in kanat ayatun fi maudhi'iha ala wajhil fasli bainas suratain umirna bil ibtida'i biha tabarokan. Karena itu telah terbukti mengapa dikatakan bahwa ayat ini bukanlah bagian suatu surah. Ia sebagian pembatas antara dua buah surah yang telah diturunkan. Satu ayat mustaqil bersamanya ada perintah kepada kita untuk mulai mendirikan sholat. Dan itu merupakan tabarruk. Semata-mata karena pikiran yang picik, maka orang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada Quran. Tidak masalah mereka mengatakan bahwa itu bukanlah bagian suatu surah. Tetapi pasti mengatakan bahwa itu adalah bagian dari Quran Karim. Jadi menurut saya akidah mereka itu salah. Dan yang benar adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari setiap surah. Selanjutnya akan diterangkan banyak sekali hikmah-hikmah yang akan diterangkan. Mengapa yakni Bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan pada permulaan tiap-tiap surah. Diterangkan bahwa Bismillah itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Perintah membaca Bismillah pada setiap memulai suatu pekerjaan. Rasulullah SAW secara istimewa menekankan keutamaan basmalah ini. Beliau bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim. Aqta'u arba'in hafizu Abdul Qadir an Abi Hurairah bihawalihi ad-darul mansur. Yani pekerjaan besar yang dimulai tanpa membaca Bismillah, itu tidak ada berkatnya. Rasulullah SAW membiasakan sunnah ini dalam umat beliau, yaitu hendaknya orang-orang muslim memulai semua pekerjaannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada sebuah hadis juga yang diterangkan. Ughluq babaka wazkur ismallahi azza wa jalla fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan watfi misbahaka wazkur ismallahi wa khammir inna aka walau bi'uddin ta'ridahu wazkur ismallahi wa auki siqa'aka wazkur ismallah azza wa jalla.
Musnad Ahmad bin Hambal jilid Tsalis Safhah 319. Yani ketika akan menutup pintu rumah, bacalah selalu bismillah. Ketika akan memadamkan lampu pun, bacalah selalu bismillah. Ketika akan membereskan perabot-perabot rumah tangga pun di dapur, bacalah selalu bismillah. Ketika akan menutup gentong air pun, bacalah bismillah. Demikian juga terbukti dari beberapa hadis-hadis yang lain. Ada perintah untuk membaca bismillah. Ketika akan menggauli istri, bacalah bismillah. Ketika akan berwudu, bacalah bismillah. Ketika mau makan, bacalah bismillah. Sebelum masuk ruang kamar kecil atau kakus, bacalah bismillah. Ketika akan mengenakan pakaian pun, bacalah bismillah. Di dalam Quran Karim juga ada tersebut bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pun memulai menulis surat beliau dengan bismillah pula. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml ayat 30. Yani surah ini dari Sulaiman dan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan Hadrat Nuh alaihissalam pun di dalam Quran Karim dikatakan bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam akan naik ke dalam perahu, beliau pun bersabda kepada para sahabatnya, Irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Surah Hud ayat 41. Alasan pertama, basmalah diletakkan sebelum tiap-tiap surah ialah karena Quran Karim menyatakan bahwa ia adalah sebuah khazanah yang tidak akan dapat dibuka tanpa izin dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, La yamassuhu illal mutahharun. Surah Waqi'ah ayat 79. Yani hanya orang-orang yang untuk urusan ini Allah memilihnya. Orang-orang lain tidak dapat memahami rahasia-rahasia Quran Karim. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, Yudillu bihi kathirau, wa yahdi bihi kathirau. Al-Baqarah ayat 26. Bahwa Allah Ta'ala menjadikan Quran Karim bagi sebagian orang sebagai hidayah dan sebagian lain menjadi penyebab kesesatan. Meskipun kalimat dan kata-katanya sama untuk semua, tetapi kesan dan buahnya itu berlain-lainan. Sekarang juga timbul pertanyaan, dengan jalan apakah kita akan dapat mencapai kesan yang baik dan terhindar dari akibat buruknya serta untuk memahami rahasia-rahasianya? Maka jawabannya insya Allah kita akan terangkan pada episode selanjutnya. Hadirin pemirsa MTA yang berbahagia, demikianlah untuk episode kali ini yang dapat disampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.